duduk di majlis ilmu mendengar nasihat guru, duduk di majlis ilmu agar mendapat ilmu. Nabi penuntun umat, Rasul Nabi Muhammad. Nabi penuntun umat, dunia sampai akhirat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu lahu. Amin. Jamaah taklim muslimin kasih salamin dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita sama-sama berjamaah berzikir berkumpul bersilaturahmi berkeluarga. Kita bersama-sama dari hati kami dan dari akan selalu ada. Melanjutkan bahasan akhir kita, Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihima bid darain amin radhiyallahu anhu. Surah wal 'asr
Makiyatun, turun di Makkah atau sebelum hijrah. Dalam satu pendapat, atau Madaniyatun, atau dalam pendapat yang lain, turun di Madinah atau sesudah hijrah. Wahia surat Al-Asr itu salasu ayatin, 3 ayat. Wal asri, demi masa ad-dahri, masa awma ba'da zawali, atau waktu sesudah tergelincir matahari, ilal ghurubi, sampai terbenam matahari, au salatil asri, atau salat asar. Innal insana, sesungguhnya manusia, al-jinsa, jenisnya manusia, lafi khusrin, sungguh berada dalam kerugian, fi tijaratihi, dalam perdagangannya, maksudnya usaha atau urusannya, ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati, melakukan amal soleh, falaisu fi khusranin, mereka tidak termasuk berada dalam kerugian, wa tawasau, saling berwasiat, ausa ba'duhum ba'dun, berwasiat satu sama lainnya, bil haqqi, tentang kebenaran, ail imani, keimanan, wa tawasau, dan mereka saling berwasiat, bisabri, tentang kesabaran, ala ta'ati, atas ketaatan, wa anil maksiati, dari kemaksiatan. Suratul Takatsur, wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas surat Wal-'Asr, surat Al-'Asr, 3 ayat. Ini surat yang terpendek dalam Al-Quran. Bukannya kulhu 4 ayat. Al-Ikhlas itu 4 ayat, yang 3 ayat itu Al-Kautsar dan Al-'Asr. Inna a'tainakal kautsar dan Wal-'Asri, itu yang 3 ayat. Suratnya namanya Wal-'Asr. Apa maknanya Wal-'Asr? Demi masa, demi masa. Masa itu apa? Zaman. Zaman itu apa? Waktu. Kenapa Allah menggunakan kata-kata demi, bersumpah? Banyak sekali dalam Al-Quran kita temui Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang besar-besar. Wadduha, demi waktu duha. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari. Wal qamari, demi bulan. Wassamai, demi langit. Wal laili idza yaghsha, wan nahari, demi waktu malam, demi waktu siang, ya. Wasubh idza tanaffas, ya. Waktu subuh disebut. Banyak sekali Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Wan najmi idza hawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, bersumpah. Mengapa Allah bersumpah? Menekankan pentingnya makhluk yang dipakai sumpah oleh Allah. Waktu itu 2 macam, Pak. Ada waktu yang bersifat mutlak, absolut, mutlak. Waktu kita di bumi, ya, waktu kita di bumi. Sehari semalam 24 jam, sehari semalam. Saya punya waktu sehari, nggak beda sama waktunya Bapak, sama-sama waktunya sehari 24 jam, siang dan malam. Tapi mohon maaf, nanti bisa kita lihat bedanya. Ada yang sehari semalam, waktunya bermanfaat semuanya, ada yang sehari semalam, waktunya kagak ada manfaatnya. Ada orang tuh Masya Allah, waktunya manfaat luar biasa. Bangun tidur, tahajud, bis tahajud, witir, jamaah salat subuh, zikir sampai isyraq.
Isyraq sholat, habis isyraq sarapan, ngajar sampai jam 8, istirahat sebentar ngopi duha, ngajar lagi sampai jam 11, istirahat, wailulah, tidur siang menjelang zuhur, so aktivitas begitu sampai malam. Saya punya kiai sehari semalam ngajar 13 kali, ngajar sehari semalam 13. Itu kagak pernah saya dengar ngeluh, aduh badan gua capek banget, gua ngaji mesti kerokin, kagak pernah. Saya sehari ini sampai maghrib ini ngajar sudah 6 kali sampai maghrib. Itu badan kayaknya remek, badan remek, suara habis, badan remek, suara habis. Tapi ada orang Pak yang mulai dari bangun tidur sampai ntar mau tidur lagi mancing aja. Ada bocah yang dari mulai pagi sampai malam ngeliatin HP aja. Saya tuh penasaran, ngajar di kelas di mahasiswa lagi nonton HP aja. Jadi gini, kamu lagi nonton apa, khusyuk apa? Lagi nonton Derajin Pak. Saya bilang sama dia, lu percuma nonton Derajin, ngimpi semua itu. Isinya soal mata ajaib, sistem balas dendam. Ustaz kok tahu? Ya belum, kadang-kadang nonton. Kadang-kadang, tapi kan nonton itu buat hiburan Pak. Ya udah, habis itu ya udah. Ada orang yang sampai nonton berepisode-episode, isinya begitu-gitu doang, gitu-gitu doang, ya, begitu-gitu doang. Saya malam Selasa kemarin ngaji Pak, saya udah lihat, aduh kata saya di Indonesia Vietnam lagi. Pas ngaji ada sepi, bener sepi Pak, sepi. Padahal kan orang hidup zaman sekarang ya, dia kagak nonton, pulang ngaji bisa ngelihat. Yang relay itu banyak. Kalau zaman dulu kita kagak nonton bola Pak, siaran tundanya lama. Ya betul. Saya kata kalah aja sih pakai prank ngaji. Lo kalahnya ngekin banget kan gitu. Waktu kita sama, Tapi ada orang yang bisa manfaatkan waktu dengan baik. Ada orang yang membiarkan waktunya lewat begitu saja. Mohon maaf, yang ketika nanti waktunya sudah habis baru nyesel manusia. Saya dulu mikir begini Pak, saya mondok, makan masak. Masak itu kan belanja Pak. Kita belanja dulu, milih sayur dulu apa. Ini yang jadi masalah nih kadang, namanya santri banyak. Kita punya bahan buat dimasak, mohon maaf, kendilnya, kastrol, pancinya tuh yang dipakai buat masak nasi, antri Pak, antri. Ntar kita bisa masak nasi nih, kita kan punya kompor cuma satu. Kita bisa masak nasi, udah matang nasi, giliran pengen masak lauk, penggorengannya antri lagi aja. Dapat penggorengan belum dicuci, kita cuci. Penggorengannya ada, sanksinya kagak ada. Masya Allah, kata saya pengen. Padahal mohon maaf tuh, masak bisa 2 jam, lah makan 10 menit Pak. 10 menit. Makan 10 menit. Belum maksudnya zaman dulu mondok kita nyuci Pak. Santri banyak, antri. Kagak punya ember nungguin. Mana ada bocah yang kalau nyuci udah kelewatan banget, dia rendem di ember 3 hari, dia rendem doang. Ada yang udah rapi kita rendem nyuci, pas pengen jemur Pak, jemuran penuh. Ada bocah jemur 3 hari, kagak diangkat-angkat. Saya punya pikiran, bocah sekarang kan kagak ada yang masak mondoknya Pak. Bocah mondok tinggal ngantri makan, mangap, begitu doang, kenyang. Nyuci laundry, kadang orang tuanya datang nyuciin. Saya mikirnya begini, bocah ya, udah masak kagak, nyuci kagak,
mestinya santri sekarang lebih pintar daripada santri dulu. Karena waktunya tidak banyak habis kepake buat masak, buat nyuci, kan begitu. Tapi kenyataan itu kagak tuh, kagak. Itu namanya apa? Waktunya. Makanya Nabi itu kemudian pernah berdoa, Allahumma barik lana fi awqatina, Allahumma barik lana fi a'malina. Ya Allah berkahilah umur kami, ya Allah berkahilah usia kami, ya Allah berkahilah waktu kami. Waktu. Makanya kata Imam Syafi'i, misalnya manusia ini dari 114 surat yang ada dalam Al-Quran, selain Al-Fatihah, yang dihafal cuma wal asri doang. Misalnya yang dihafal cuma wal asri doang, kata Imam Syafi'i, lau tadabbaran nasu hadhihi surata lawasi'athu. Kalau dia cuma mau memahami isi surat wal asri, udah lebih buat dia, udah cukup buat modal hidup, udah cukup. Wal asri. Makanya sahabat-sahabat itu, sahabat-sahabat Nabi itu ada dua macam, Pak. Ada yang namanya doa khatmil majlis. Ya, doa khatmil majlis itu biasanya disebut doa kafaratul majlis. Itu yang subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, itu disebutnya sebagai doa khatmil majlis. Tapi nanti ada yang disebut sebagai surah khatmil majlis, surat penutup majlis. Itu ada. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Rawahah, orang Madinah, orang Ansar. Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah itu kalau ketemu orang ngobrol sebentar, pamitannya pasti baca wal asr. Pasti baca wal asr. Bapak ketemu teman ngobrol A, B, C, D, pamit ya, gue balik. Tuh sebelum pamit gue balik pasti, yuk sama-sama kita baca wal asri inna. Begitu udah rapi, yuk pulang. Jadi wal asri itu dipakai buat surat penutup majlis. Makanya mohon maaf Pak, para pendiri negara kita itu bukan orang main-main. Pernah nggak ada yang mikir kenapa anak madrasah atau anak sekolah zaman dulu kalau mau pulang bacanya surat apa? Sampai sekarang masih pernah nggak tuh di sekolah? Masih ya, masih di sekolah. Di MI ya masih ya. Kalau di SD masih pernah nggak? Masih juga? Oh masih. Ya. Mohon maaf, itu kan rutin. Dari zaman bapak kecil, bahkan dari zaman bapaknya masih kecil. Tapi kira-kira ada yang mikir apa kagak? Kenapa surat itu yang dipilih? Itu karena dulu sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Rawahah, setiap kali pisah dengan temannya, maka yang dibaca adalah surat wal asr. Nggak main-main wal asr. Makanya saya pernah menerima satu hadis musalsal, namanya al-musalsal bi surati khatmil majlis. Hadis musalsal surat penutup majlis, itu yang dibaca tiap selesai suratnya wal asr. Wal asr itu diartikan demi masa, ya, demi waktu. Kenapa begitu? Karena Masya Allah, saya kagak nakut-nakutin Pak, manusia itu yang balapan dua, amal dan umur, ya. Balapannya manusia itu amalnya sama umurnya. Ada orang yang umurnya panjang, amalnya pendek. Sebaliknya ada orang yang umurnya pendek tapi amalnya panjang. Masih mending Pak. Ada yang umurnya panjang emang kagak punya amal. Yang ada repot kan yang begini nih. Padahal kata Nabi, la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala fi arba'in. Dua kaki manusia tidak akan melangkah besok dari kiamat sampai menyelesaikan 4 pertanyaan. Salah satunya fi umrihi fi ma'afnahu. Umurnya dipakai buat apa?
Makanya Abu Nawas itu syairnya luar biasa. Kata beliau, wa umri naqisun fi kulli yaumin wa dhambi zaidun kaifah timah. Umur tiap hari berkurang. Jangankan umur, bapak napas nih, satu tarikan napas yang udah kita isep kagak bakal bisa balik lagi, Pak. Gak bisa. Bapak duitnya hilang, bisa nyari duit lagi, bisa. Ya. Bapak mohon maaf anaknya hilang, bikin anak lagi, Pak. Bisa. Bini hilang, ya kawin lagi. Apa yang kagak bisa? Tapi mohon maaf, waktu dan kesempatan hilang, nggak bisa balik lagi, nggak bisa. Makanya mohon maaf, saya kadang-kadang ketemu orang yang kalau mohon maaf udah usia sepuh, itu banyak yang ingat-ingat zaman mudanya. Saat saya zaman muda, udah Pak, agak usah diomongin, sedih kata saya, agak usah. Habis saya sekarang udah tua, apa-apa kagak enak, ya wajar, udah tua, wajar. Emang masih pengen hidup enak aja? Ya Allah, Ustaz, udah penyakit macam-macam, udah tua, gigi udah apa pada ompong, ya penyakit kayaknya kagak hilang-hilang. Ya. Mulai yang penyakit yang ringan, yang remeh-temeh, sampai penyakit-penyakit yang lumayan. Ya tensi, ya gula darah, darah tinggi, ya asam urat, ya kolesterol, ya macam-macam. Saya bilang wajar Pak, dikasih hidup enaknya kan lama. Dikasih hidup enak sampai umur 40 tahun, 50 tahun. Sekarang baru hidup kagak enak itu. Itu ya baru 10 tahun, ya wajar. Emang itu resiko jadi manusia itu begitu. Semua kenikmatan yang kita dapatkan, semua kenikmatannya itu pasti capeknya melebihi itu, pasti capek. Ya kayak bapak pengen makan paling ya nelennya 5 menit, 10 menit, nyiapinnya sejam 2 jam Pak, sejam 2 jam. Mohon maaf, perempuan ngelahirin anak 9 bulan Pak, 9 bulan, hamil 9 bulan, pas lahiran sakit apa segala macam. Hanya orang kalau habis lahiran ditanya udah kapok dan nutup udah anak terakhir, ya besok mau berojol lagi aja. Kenikmatan yang ada di dunia itu selalu ya kenikmatannya sebentar, usaha menyiapkannya, akibat atau dampaknya itu pasti sesuatu yang lama. Penafsiran yang kedua, wal asri itu bukan waktu secara umum, bukan. Penafsiran yang kedua ya, namanya kan penafsiran. Wal asri itu waktu asar. Waktu asar itu apa? Waktu sore. Waktu sore itu apa? Waktu senja. Mohon maaf, orang kalau disebut tua, disebut usianya usia apa? Usia senja. Usia senja. Orang waktu sore itu disebut, mohon maaf, usianya usia senja. Artinya apa? Sudah mulai harus mikir, kembali kepada Allah, memperbaiki ibadah, banyak ingat Allah, banyak bersyukur, banyak beramal soleh. Ada sebagian penafsiran yang lain yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan wal asr adalah sholat asar. Kenapa sholat asar perlu disebut secara khusus? Sholat asar perlu disebut secara khusus itu karena dianggap sebagai salah satu sholat yang terbaik. Disebut oleh Allah hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya. Tetapi penafsiran yang paling populer itu menafsirkannya sebagai waktu secara umum. Kenapa ditafsiri sebagai waktu secara umum? Karena ada dua nikmat yang manusia gak bisa bersyukur. Nikmatani magmunani katsirun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang manusia tertipu, yang manusia terpedaya, yang manusia gak bisa mensyukurinya. Apa itu? Kesehatan dan waktu luang. Kesehatan dan waktu luang. Gak bisa kita mensyukurinya, gak bisa kita memanfaatnya dengan baik. Orang baru ngerasain enaknya sehat
Kalau sakit Pak, kalau sakit, Bapak sehat, sholat belum tentu Pak, kemudian merasa khusyuk, agak sholat belum tentu merasa nyesel. Giliran sakit gak bisa ngapa-ngapain, bisa sedih, ya Allah saya sakit, gak bisa ngapa-ngapain, sholat aja susah, nyesel banget. Pertanyaan saya gampang, lalu emang pas sehat sholat? Ya kagak sih tak. Nah itu lu sehat kagak sholat, giliran. Nah itu kadang-kadang begitu tuh, mirip mohon maaf orang yang tidak bisa menikmati, yang tidak bisa mensyukuri nikmat waktu luang. Gak bisa. Saat saya Ramadan tahun ini gagal banget, emang apa Ramadan gagal? Puasa jebol, puasa alhamdulillah, tarawehnya yang gagal. Memang apa kagak taraweh? Ya Allah Ustaz kagak tahu sore. Kita lalu pulang bagaimana, macetnya luar biasa. Kita sholat mampir taraweh di jalan, pulang kemalaman, kalau langsung pulang ke rumah, taraweh ketinggalan. Jadi kagak pernah taraweh Pak? Ya kagak orang kita nyari nafkah. Mohon maaf, giliran malam Minggu, malam Senin, taraweh apa kagak? Ya kagak juga sih Ini ngaco dia orang berarti. Kalau kemarin dia kagak tarawih alasannya karena nggak ada waktu, ketika dibagi sama Allah, ya tetap aja kagak. Maka tadi disebut apa? Nikmat yang banyak orang nggak bisa bersyukur karena waktu itu. Allah kemudian ngomong, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya kebanyakan manusia, rata-rata manusia, mayoritas manusia berada dalam penyesalan. Ini unik ya. Allah menguatkan ayat ini menggunakan dua redaksi. Satu pakai inna. Inna itu artinya sesungguhnya. Kalau disebut sesungguhnya itu berarti penekanan benar-benar sesungguhnya itu. Yang kedua Allah nyebutnya lafi khusrin. La itu di situ, la itu. Kalau dibaca panjang la artinya tidak. Tapi kalau dibaca pendek la begitu doang. Lafi khusrin. La itu artinya pasti. Sesungguhnya manusia pasti berada dalam penyesalan. Sesungguhnya manusia pasti berada dalam kerugian. Siapa yang kagak pernah nyesel? Siapa? Yang tua nyeselin masa muda. Ya. Yang misalnya mohon maaf sudah menikah, nyeselin kenapa dapat pasangan yang begitu. Entar giliran jadi duda, nyeselin kenapa dulu pas nikah gak maksimal. Coba saya tanya, Bapak udah ganti presiden berapa kali, kapan gak pernah nyesel? Ini sekarang orang lagi pada nyesel, waduh presiden begini. Enakan dulu zaman Jokowi, ekonomi lancar. Padahal kemarin pas zaman Jokowi ngomong, aduh nyesel zaman Jokowi, enakan zaman SBY. Dulunya pas zaman SBY ditanya, wah enakan zaman Megawati, SBY ini bla bla. Pas zaman Megawati dia kata enakan zaman Gus Dur. Pas zaman Gus Dur dia kata enakan zaman Habibie. Pas zaman Habibie dia kata manusia itu begitu Pak. Ya. Selalu menyesal. Makanya manusia disebut kurang bersyukur. Itu manusia. Siapa manusia yang tidak mengalami penyesalan yang berkepanjangan? Siapa? Ada 4 yang disebut di sini. 4 ini harus ada 4-4-nya. Alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Manusia yang tidak mengalami penyesalan yang berkepanjangan. Nyesel itu pasti. Kenapa manusia nyesel? Karena manusia tidak mengetahui hal yang gaib. Sederhana, orang yang bertakwa itu siapa sih? Orang yang bertakwa itu orang yang beriman kepada hal yang gaib. Yang gaib dia nggak tahu, diimani aja Pak, diimani. Mohon maaf Pak, emang Bapak tahu dengan pasti lokasi neraka di mana? Nggak tahu Pak. Kita ini, ya
ada, kagak tahu, kata. Surga ada, kagak ada, kita kagak tahu. Jangan kita, ustadz yang lagi ceramah berbusa-busa ngomongin surga, ya aja lo bertanya, ustadz ngomong surga, udah pernah ke sono aja. Ngomong neraka, udah pernah ke sono, emang udah pernah survei, udah pernah cek lokasi, kan gitu. Nggak ada yang tahu, Pak, karena nggak ada yang tahu. Yang bisa kita lakukan hanya mengimani, meyakini. Makanya orang yang bertakwa itu disebutnya alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang mau beriman meyakini pada hal-hal yang, kenapa kita bisa yakin? Karena yang nyampaikan Nabi yang gak pernah bohong. Makanya orang yang tidak menyesal itu disebutnya 4. Orang yang beriman, iman doang gak cukup, Pak. Bapak iman, amal solehnya kagak. Besok di akhirat dia nyesel juga, meskipun nyeselnya itu ada batasnya, ada waktunya kapan dia mentas. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, apakah sudah cukup? Belum. Amal soleh itu ada amal yang hanya untuk pribadinya. Ada orang amal soleh sholat, amal soleh puasa, amal soleh baca Quran, amal soleh zikir, manfaat, ya manfaat, tapi manfaatnya buat dia, manfaatnya buat dia. Ya. Tapi ada orang beramal soleh itu yang manfaatnya bisa buat orang lain. Apa? Sedekah, manfaatnya buat orang lain. Mengajarkan ilmu, manfaatnya buat orang lain, kan gitu ya. Hal-hal yang kira-kira bisa ditularkan manfaatnya, makanya disebut beramal soleh. Yang hanya untuk pribadi saja nggak cukup, tapi disebut apa? Wa tawasaw bil haqq. Saling berwasiat tentang kebenaran. Bentuknya macam-macam. Makanya kita kumpul di sini, taklim itu tawasaw bil haqq. Berwasiat tentang kebenaran, tentang keimanan. Jumat ada khatib yang naik mimbar khutbah, tawasaw bil haqq. Acara PHBI ada kiainya ngasih mau'idhah hasanah, disebutnya mau'idhah hasanah tausiah, tawasaw bil haqq. Cuman masya Allah zaman sekarang, Pak, kita tuh udah kebanyakan mau'idhah hasanah, Pak. Saking banyaknya sampai orang tuh udah bosan sebetulnya. Makanya Nabi itu hebatnya bukan cuma mau'idhah hasanah. Nabi itu hebatnya uswatun hasanah. Dan disebut oleh Allah di mana? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu teladan yang baik. Kalau kita ketika tausiah, ketika tawasaw bil haqq, yang kita lakukan baru ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanah. Ceramah mah enak, Pak, ceramah enak. Bapak-bapak yang sabar ya, Bapak dikasih musibah itu pasti ada pahalanya, Pak. Bapak sabar, Pak. Itu mohon maaf, Pak, yang lagi kena musibah lagi kesel banget sama yang ceramah itu. Bukan lu aja tak giliran, kan begitu, kesel banget. Kalau ngomong mah enak, Pak, yang sabar ya, bla 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 bla, kan begitu. Tapi yang ngalamin musibah, nih Ustaz yang belum ngalamin aja dia, kan gitu. Makanya kemudian tadi saling menasehati, bukan cuma satu pihak, bukan. Saling menasehati, itu yang disebut sebagai tawasaw bil haqq. Imam Al-Ghazali beliau bilang, aktivitas manusia yang tidak merugikan dia ada 4 macam. Aktivitas dia yang tidak merugikan dia itu ada 4 macam. 1, kegiatan keilmuan, belajar mengajar, karena ini kegiatan paling tua. Nabi Adam diciptakan pertama kali itu kegiatannya itu ya belajar. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha,
Maka yang dilakukan manusia dari mulai dia lahir sampai kemudian dia meninggal itu ada unsur pembelajaran yang selalu. Bentuknya ya macam-macam, ya sekolah, ya kursus, ya ngaji, ya kuliah, ya seminar, apapun kegiatannya keilmuan. Itu bisa kita sebut sebagai kegiatan yang bermanfaat, yang tidak menyebabkan penyesalan. Yang kedua, yang pasti tidak membuat penyesalan itu kegiatan ibadah. Kegiatan ibadah. Apa dia baca Quran, apa dia sholat, apa dia puasa, dia zikir, dia i'tikaf, ibadah. Makanya kita dengar orang-orang dulu ada yang zikirnya sekian. Itu karena tadi memang menenggelamkan dirinya dalam aktivitas yang kira-kira tidak membuat dia menyesal. Tapi kan orang itu ya bete juga. Kalau isi hidupnya cuma ngaji sama ibadah. Ngaji enaknya Pak, setengah jam enak ngaji. Tapi mohon maaf, kalau ngaji sampai 2 jam Pak, begah. Jangan yang dengerin, yang baca begah. Ngaji balik setengah jam, tahan begini setengah jam balik. Makanya ngaji orang pada seger, enak Pak. Ngaji orang pada seger ini, ya habis maghrib masih seger. Ngaji habis isya itu udah mulai rada-rada Pak. Makanya saya kadang-kadang suka suntuk kalau udah acara gitu. Acaranya lama, ngisi pengajian jam 10:30. Saya bilang sama panitia, mohon maaf panitia, jangan yang dengar, sayanya udah ngantuk kata saya. Di tempat kita, kenapa pengajian nggak pernah maksimal? Pengajian nggak pernah maksimal itu karena pembukaannya terlalu banyak. Pembukaan terlalu banyak. Bla banyak. Di sebagian tempat ada yang sebelum ngaji makan dulu. Mari kita melakukan santapan jasmani sebelum melakukan santapan rohani. Ada tuh gitu aja. Satu, keilmuan. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, aktivitas khidmah. Apa itu khidmah? Bantu orang. Ada tetangga yang kesusahan, bantu. Bisa bantu pakai uang, bisa bantu pakai tenaga. Paling tidak tunjukkan simpati. Paling tidak begitu. Itu tetangganya meninggal, nyelawat aja kagak. Itu kan keterlaluan. Yang keempat, yang juga disebut sebagai aktivitas yang bermanfaat selagi halal, aktivitas mencari nafkah. Bapak nyari duit buat anak istri, asal duitnya halal, tidak meninggalkan ibadah, selalu menjadi aktivitas yang bermanfaat. Jangan ngeremehin nyari nafkah, asal halal ya. Nyari nafkah kalau halal itu disebutnya oleh Nabi itu jihad fisabilillah, jihad fisabilillah. Hanya mungkin saya pernah nyampaikan, ada beberapa dosa yang hanya bisa dihapus dengan puyeng mikirin anak bini. Ada kata Nabi Muhammad SAW itu, Nabi bilangnya apa? Inna minadz dzunub ma la tukaffiruha illal humumu bil akhirah. Makanya saya berdemen melihat orang ngerokok, waduh, napasnya dalam, ngopinya kental, pahit, wah cakep. Ngapain mah? Susah saya. Mikir apa? Keluarga cakep, dosa diampuni kata saya. Nabi yang ngomong, ada beberapa dosa yang diampuni hanya karena kita puyeng mikirin urusan keluarga tuh. Ingat jomblo-jomblo tuh, kawin. Nabi yang bilang itu. Kata Nabi ada beberapa dosa yang tidak bisa diampuni kecuali pusing memikirkan urusan keluarga. Bini ngomel Ustaz, aman, bidadarimu itu kata saya, aman. Lebih bidadari si ngomel mulu kata dia. Udah tinggal aja bang, tinggal ngopi, makin kental pahit kopimu, makin banyak dosa diampuni. Tapi tadi karena memang bukan salah kita ya,
Kalau puyengnya salah kita, ya nggak jadi dihapus dosa. Makanya karena manusia belum tentu menemukan hal-hal yang dia inginkan. Ngaji udah, ibadah udah, nyari nafkah udah, nolong orang udah, hidup masih belangsak aja. Saya ibadah udah, ngaji udah, nolongin orang udah, nyari nafkah udah. Imam Ghazali bilang itu semua aktivitas yang manfaat, tapi ngapain hidup saya begini aja. Tutupnya ayat bagaimana? Wa tawasau bis-sabr. Ya udah banget, sabar aja kalau udah begitu mah. Sabar aja. Nabi Yakub bilangnya apa? Fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Sabar itu macam-macam, Pak. Sabar macam-macam. Ada sabar menjalankan ibadah. Ada. Ibadah itu kalau kita kagak sabar kagak bisa, Pak. Kagak bisa. Jumatan, orang kalau kagak sabar kagak bisa Jumatan, Pak. Kagak bisa. Mana azan pakai 2 kali, mana khotibnya lama banget. Itu khotib yang lama banget emang kagak perhatian. Khotib yang pintar itu, Pak, jamaah udah lihat jam begini kok paham dia. Udah nggak usah lama-lama, mau ngapain jamaah juga pada tidur sih. Mohon maaf, amplopnya udah dilem sama panitia. Emang ditambahin khutbahnya nambah itu ya? Kagak. Khutbah mas syarat rukun, ada pesan yang disampaikan. Jangan sampai kemudian ngomong sampai 25 menit pesannya kagak ada. Ada, Pak, orang itu ngomong 25 menit dari awal ABCD panjang kali, tapi kemudian kita ini kesimpulannya apaan sih kan gitu. Ya. Tapi ya jangan singkat banget, 3 menit udah rapi ya, agak lah ya. Orang itu kalau dia ibadah nggak bisa sabar, nggak bisa ibadah. Makanya Nabi bilang kesian, maka khutbah pendekin. Nabi bilang begitu. Kita kalau kagak sabar, Pak, nggak bisa, Pak, nuntasin sholat taraweh, nggak bisa. Makanya kata para ulama, sholat taraweh pilih imam yang suaranya rada enak. Kalau sholat maghrib, sholat isya, suaranya imam misalnya mohon maaf melintir itu suara, misal jamaah santai, tiba 2 rakaat. Tapi kalau 20 rakaat dari awal sampai akhir suaranya pales begitu, ya jamaah juga gregetan. Mau kagak ada imam yang lain apa? Ibadah itu butuh kesabaran. Kalau nggak sabar nggak bisa kita ibadah, nggak bisa. Yang kedua, meninggalkan maksiat itu butuh kesabaran, Pak. Kalau kita nggak sabar, kita sudah terjerumus dalam kemaksiatan. Yang ketiga, ngadepin musibah butuh kesabaran. Sabar itu salah satu cara kita minta tolong sama Allah. Sabar dulu, sabar. Kalau udah sabar, baru nanti ditolong sama Allah. Caranya dengan cara apa? Sabar dan jangan putus doa. Maka dalam ayat yang lain Allah bilangnya bagaimana? Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Berat pasti. Makanya kata Allah, yang sanggup itu adalah orang-orang yang khusyuk. Wallahu a'lam bis-shawab. Kalau ada yang masih iskal atau ingin ditanyakan, tafadhol. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ibadah kita atau misalnya baca Quran, terus salat duha kita, terus hadir di majelis ilmu, majelis zikir berpengaruh pada keberkahan keluarga? Dan ini Kiai pernah juga saya punya teman, dia tadi ikut majelis, anaknya pesantren kelas 3 keluar karena dia udah gak ikut majelis lagi beberapa kali. Nah itu aja Kiai. Oke, apakah ibadah kita membawa keberkahan? Pasti. Tapi kalau Bapak pahami berkah duitnya kudu banyak, belum tentu. Tolong dipahami konsep keberkahan. Berkah itu apa sih?
Berkah itu adalah kebaikan yang memproduksi kebaikan yang lain. Berkah itu kebaikan yang menimbulkan kebaikan yang lain. Berkah nih. Ini kita ngaji berkah apa kagak? Berkah. Buktinya berkah bagaimana? Habis maghrib kita biasanya pulang, sampai rumah kagak ngapa-ngapa nonton TV. Karena kita ngaji, maka mau kagak mau kita dapat pahala itikaf. Berkah karena nggak mungkin lah orang habis ngaji begini, udah saya mah ngaji doang kan, sholat mah kagak, nggak ada yang kita nunggu sampai selesai sholat isya. Berkah, kenapa berkah? Awalnya cuma buat ngaji, tapi juga akhirnya sholat isya. Berkah itu kebaikan yang menimbulkan kebaikan yang lain. Anak dipondokin berkah, emang apa? Isya kakak-kakaknya, bapak emaknya kalau masuk pondok nutup aurat, sekakak-kakaknya begitu. Emang ada yang masuk pondok pakaiannya masih kebuka aja? Ya kagak, malu sendiri dia. Meskipun tadi motivasinya masih beda. Oke, bahwa ibadah itu membawa keberkahan itu pasti. Tapi saya belum merasakan kurang lama aja. Kurang lama. Gitu aja sederhana. Saya itu, Bapak mungkin populer ya, kalau Bapak suka baca media sosial itu. Ada satu sholawat yang disebut sebagai sholawat Sajaratun Nubut, sholawat pohon duit. Nggak saya sampaikan isi sholawatnya apa. Bapak googling sendiri, searching. Kalau nggak ketemu ke rumah bawa durian. Itu sholawat pohon duit Pak, sholawat pohon duit. Bapak cari di internet banyak. Bacanya 400 kali habis isya. Saya nggak pernah bisa Pak. Kenapa? Ya orang habis isya ngaji lagi, bagaimana mau baca sholawat? Kagak bisa. Maka saya sejak nerima sholawat, saya bilang udah pasrah, aku kagak punya pun duit begitu. Teman saya ada yang ngamalin Pak, 2 bulan, 3 bulan dibaca, duitnya masih belum dapat. Lapar lah sama guru yang ngasih ijazah. Kiai, saya udah baca nih 400 kali tiap habis sholat isya, saya baca 400 kali. Udah 3 bulan, 4 bulan, tapi duitnya belum dapat. Ya saya jawabnya enteng. Ah, tong 2 bulan, 3 bulan bukan pun duit, pun capek. 2 bulan, 3 bulan pun duit, gitu. Ya pun capek itu 2 bulan, 3 bulan mah. Yang sebanding lah, yang sebanding. Jadi kalau kita merasa belum ada keberkahan, ya sebenarnya sederhana. Yang kita lakukan masih sedikit, tapi yang kita minta sudah banyak begitu. Jadi kalau keberkahan ada, itu pasti. Tapi kita merasakan atau tidak, itu beda soal. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Wallahu a'lam bishawab. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.